Sobat Hermina ini, semua ibu-ibu yang lagi hamil, sekarang ada di kondisi trimester berapa? Selamat pagi Sobat Hermina. Nah, kembali lagi di program podcast Hermina edisi Ramadan nih. Nah, di Ramadan kali ini edisi khusus kita mengundang Dr. Doni lagi. Dr. Doni spesialis kandungan. Hari ini Dok, kita mau ngobrolin tentang gimana sih tips berpuasa untuk ibu hamil. Ya. Karena kan di kita kebanyakan ibu hamil nih tetap mau ikut berpuasa ya Dok. Betul. Cuman mungkin kan ada beberapa poin yang harus tetap diperhatikan. Betul. Supaya ibunya sehat, bayinya tumbuhnya baik gitu. Betul. Ya Dok. Kita aja untuk orang-orang lain yang mungkin kondisi tidak hamil aja puasa itu lemes Berat. Dok. Betul. Iya. Gimana nih Dok tipsnya? Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan pertama nih Dokter Nanda adalah, boleh nggak sih ibu hamil berpuasa? Betul, itu. Nah, itu pertanyaannya. Kalaupun boleh, bagaimana caranya? Kalaupun tidak boleh, kenapa? Betul, seperti itu ya. Betul, Dok. Nah, yang harus kita camkan adalah boleh berpuasa. Tapi, nah tapinya ini akan kita bahas nih. 1, 2, 3, 4 nih. Apa aja sih yang perlu kita waspadai pada saat dia berpuasa? Jadi kalau dikatanyakan boleh atau tidak, tentu jawabannya boleh. Masih boleh. Tapi apa saja garis bawahnya, itu yang akan kita bahas di sini. Ya, pertama yang harus diketahui adalah mamanya Sobat Hermina ini, semua ibu-ibu yang lagi hamil sekarang ada di kondisi trimester berapa? Trimester 1, trimester kedua, atau trimester ketiga. Betul. Karena kalau kita bagi mungkin teman-teman atau mamams andet yang semua yang ada di rumah tahu kan ada namanya trimester 1 dari usia 0 bulan sampai 12 minggu. Kemudian trimester kedua 12 sampai 24 minggu, kemudian trimester ketiga di atas 24 minggu sampai mau melahirkan. Nah, apa sih beda-bedanya? Mungkin banyak udah ketahui lah, kalau sekarang itu pada trimester pertama sering banget terjadi mual muntah. Betul. Nah, mual muntah itu yang harus diwaspadai. Lagi mabok-maboknya ya Dok. Betul. Jadi orang suka bilang kan, nomor 1 aja tanda-tanda kehamilan, mual muntah. Pasti begitu. Tapi tidak semua orang hamil mual muntah, ada juga yang enggak. Nah, jadi harus dipisahkan nih. Bagi teman-teman semua ibu-ibu hamil yang cantik-cantik semuanya, kemudian dia trimester pertama dan mengalami mual muntah, otomatis sebaiknya tidak berpuasa. Kenapa? Apa sih yang memicu mual muntah? Yang memicu mual muntah adalah perut kosong yang terlalu panjang. Ditambah lagi puasa ya Dok. Sedangkan puasa kan dari sahur nih sampai berbuka lebih dari 12 jam. Betul. Perutnya kosong. Itulah yang memicu terjadinya mual muntah tersebut. Sedangkan salah satu cara mengurangi mual muntahnya adalah dengan mengkonsumsi makan sedikit demi sedikit. Sedikit tapi sering ya Dok. Tapi tipsnya. sering, sejam sekali, 2 jam sekali. Nah, kalau berpuasa air asupan aja tidak ada. Nah, itu memicu mual muntah yang lebih hebat. Nih. Bisa memperberat kondisi kehamilan. Betul. trimester pertama. Tapi apakah nutrisi janin berkurang? Tidak. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, jika dia mual muntah, tetap janin akan mendapatkan makanan duluan baru ibunya. That's why ibunya akan lemes banget tuh pada saat lagi trimester pertama. Nah, pada saat kita masuk ke trimester kedua, di mana ibu hamil sudah jauh lebih nyaman, kemudian makan juga jauh lebih enak, asupan lebih banyak. Nah, ini pelan-pelan boleh belajar untuk berpuasa. Tapi yang harus diketahui, pada saat berpuasa itu jangan langsung 1 hari full. Dicoba dulu ya Dok. Coba dulu toleransinya setengah gimana? hari. Betul. Gitu, kuat apa tidak. Kemudian kalau kuat kita tambahkan 2 jam, tambahkan 2 jam sampai akhirnya full berpuasa. Gitu. Jika memang mau dicoba dan kuat, silakan, tidak ada masalah. Kemudian pada saat trimester ketiga, nah ini juga harus hati-hati. 1, seperti yang tadi Dr. Nanda bilang, apa sih kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan pada saat berpuasa? apa yang 1, mual muntah yang sangat hebat. Kedua, hipertensi yang mengharuskan moms dan dad-nya itu mengkonsumsi obat makanan rutin. Yang misalnya per 8 jam atau per 12 jam yang benar-benar harus rutin dikonsumsi. Ya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah kondisi-kondisi di mana kita ingin mengejar berat badan pada bayi. Artinya apa? Kan kita masih konsumsi protein lebih sering atau konsumsi gula yang lebih sering. Otomatis dengan berpuasa 12 jam tidak ada asupan. Sedangkan tujuan kita adalah mengejar asupan hal tersebut. Jadi harus dipastikan nih bahwa kondisinya baik dan sudah dikonsultasikan ke semua dokter kandungan bahwa ini aman untuk berpuasa. Begitu. Nah, paling sering nih pada saat trimester kedua itu adalah keadaan yang paling cocok sebenarnya untuk puasa. Untuk berpuasa. Paling stabil. Paling stabil, 1, asupannya masih tidak terlalu banyak, rasa laparnya tidak terlalu besar, tapi rasa untuk ingin berpuasanya juga besar.
Jadi dia saling berkesinambungan. Nah, kalau di trimester ketiga, rasa laparnya terlalu besar. Meningkat sekali. Jadi pada saat dia berpuasa, terkadang malah nggak kuat. Akhirnya apa? Dedeknya nanti lemes lah, kemudian dia gerakannya jauh lebih aktif, kemudian lebih kram perut lebih sering. Nah, hal-hal tersebut itu memastikan ibu untuk harus lepas atau berbuka puasa. Jadi misalnya nih, tiba-tiba di trimester ketiga, misalnya di usia 35 minggu, mamsnya mau coba berpuasa, silakan berpuasa, nggak ada masalah. Tapi secara tiba-tiba muncul kram perut yang hebat, gerakan janin yang berkurang, kemudian nyari perutnya hebat gitu, stop berpuasa, langsung dibuka puasakan saja. Oke, nah dok, kalau yang kita tahu nih dok, kalau ibu hamil itu kan dia harus meningkatkan jumlah kalori yang dimakan ya dok, untuk pertumbuhan janinnya. Nah itu gimana cara mengaturnya nih dok? Oke, jadi kita sekarang lepas dari orang yang sudah tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, berarti dia memakan kapan saja boleh. Betul? Ya. Sekarang kondisi tiba-tiba misalnya ada ibu hamil datang ke saya, dok, saya usianya 25 minggu dan kemudian saya ingin berpuasa. Ada nggak tips atau makanan yang diperbanyak pada saat sahur atau berbuka? Begitu ya. Yang pertama yang harus diketahui untuk semua sahabat Hermina adalah satu, asupan cairan. Itu yang paling penting. Cairan itu tidak harus air putih gitu. Kalau air putih yang ada si maminya udah kebanyakan, udah ibu hamil kencing-kencing, tambah minum air putih, tambah kencing. Yang diharuskan adalah minuman yang berisi dalam tanda kutip. Apa artinya minuman berisi? Isotonik. Banyak ya minuman isotonik di sini, banyak sekali. Minuman berion lah kalau mungkin sering didengar. Atau yang paling gampang sekali, air kelapa. Iya, bagus ya dok. Kenapa? Coba deh diperhatikan deh, sahabat Hermina. Kalau kita minum air kelapa atau minuman isotonik, otomatis kencing kita akan lebih sedikit. Kenapa? Karena dia bertahan di dalam sel tubuh itu lebih lama. Betul. Jadi kalau orang-orang yang seperti diare, kemudian orang-orang yang kekurangan cairan, kemudian orang-orang yang DBD atau apapun itu, yang membutuhkan cairan isotonik yang lebih banyak, atau orang yang suka berolahraga, pasti dia juga untuk mengkonsumsi cairan-cairan isotonik. Kenapa? Karena dia bertahannya lebih lama di dalam tubuh. Kedua, asupan protein harus lebih banyak dibandingkan karbonya. Kenapa? Protein akan jauh lebih bertahan lama di dalam tubuh dibandingkan karbo. Untuk memberikan energinya ya. Betul. Kalaupun konsumsi karbo, tapi carilah karbohidrat yang kompleks. Nasi kan adalah karbohidrat simpleks, yang lebih cepat diserap dan lebih cepat hilang. Kompleks seperti oatmeal, kemudian gandum ya, itu adalah cairan yang karbohidrat yang jauh lebih bertahan lebih lama. Asupan vitamin dan mineral sangat penting ya, terutama sahabat Hermina yang konsumsi vitamin ya, vitamin hamil dan segala macam, konsumsi saat sahur, jangan berbuka, sehingga pada saat sahur dia bisa bertahan sampai 12 jam hingga berbuka puasa. Dan jangan lupa saat berbuka puasa jangan langsung makan yang berat. Usahakan makan dulu yang manis atau yang menetralisir asam lambung tersebut, barulah dikonsumsi makanan yang berat. Gitu. Susu boleh nggak? Boleh, silakan. Selama ibu hamil semuanya suka susu, tidak ada keluhan seperti menset atau alergi intoleransi dari susu tersebut, laktosa, silakan dikonsumsi, nggak ada masalah. Boleh aja ya dok. Betul. Saya selalu bilang bahwa susu itu hanya sebagai pelengkap. Susu itu bukan menu utama. Menu utama tetap apa yang kita makan. Tetap dari makanan sehari-hari. Betul. Nah sekali. Gitu sobat Hermina. Jadi intinya ya dok ya, tetap boleh berpuasa. Boleh banget. Diperhatikan ini sedang kondisi kehamilan yang mana. Jadi menyesuaikan kemampuan ya dok. Betul. Kalau di trimester 1 masih berat ya setoleransinya ya dok. Betul sekali. Kalau trimester 2 sudah lebih stabil silakan dilanjutkan. Trimester 3 pertimbangannya mungkin dengan bayinya sudah lebih besar, kebutuhan kalorinya meningkat, ibunya akan lebih lapar. Betul. Tinggal tergantung ibunya kuat atau enggak ya dok ya. Jangan lupa ada kondisi tertentu seperti tadi saya bilang, peningkatan berat badan, hipertensi, atau mungkin diabetes yang mengharuskan ibu hamil tersebut untuk berobat secara rutin. Minum obat rutin juga. Betul. Itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan nih. Betul. Kalau ternyata dengan jam berpuasa itu obatnya tidak bisa dikonsumsi, jangan dipaksakan. Jangan dulu ya dok ya. Betul. Karena kan menjaga, apalagi yang udah hipertensi. Betul. Bahaya di kondisi janin dan ibunya. Betul. Gitu. Nah bonus nih dok pertanyaannya. Boleh. Setelah puasa 1 bulan nih dok, kan biasanya pada mau mudik. Oh iya, betul. Tips mudiknya gimana nih dok kalau ibu hamil? Tips mudik buat sebuah sahabat Hermina, baik yang berpuasa, ibu hamil, semua ibu hamil ya, baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa, baik yang mudiknya dekat maupun mudiknya jauh. Yang pertama harus dilakukan adalah konsultasi ke dokter kandungan dulu. Ya, pastikan kondisinya baik, kondisinya oke, tidak masalah, tidak ada sama sekali gangguan di dalam kandungan baik ibu maupun janinnya. Itu yang paling penting. Karena pada saat mudik ini beda-beda nih.
Ada yang trimester 1, trimester 2, trimester 3 kan tergantung. Ada yang bahkan mau dekat lahiran udah mau mudik, gitu. Harus disesuaikan, gitu. Kondisikan apalagi nih, terutama untuk sahabat Hermina yang pada saat mudik udah deket mau lahiran, Nah, gitu. kadang sengaja ya dok? Betul, sengaja dipas-pasin begitulah, dipas-pasin gitu. Nah, harus diketahui semakin dekat usia kehamilan terhadap taksiran persalinan, semakin mungkin dia untuk melahirkan. Yang ditakutkan adalah dia melahirkan di jalan. Di jalan. Apalagi kalau kondisinya jauh. Lewat darat. Betul. Belum lagi, mohon maaf nih, semuanya misalnya naik bus atau misalnya naik yang, mohon maaf, sopirnya ugal-ugalan lah dan segala macam. Di jalan tentu nggak nyaman. memicu kontraksi yang lebih sering. Nah, Gitu. Oleh karena itu sebaiknya harus dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan. untuk memastikan kondisi kandungannya aman. Baik, gitu. betul. Terutama teman-teman ibu-ibu hamil yang sudah memiliki kondisi tertentu nih, Betul. misalnya ada riwayat ngeflek, perdarahan, ancaman persalinan gitu Betul, ya dok ya. betul. Itu kondisi-kondisi tertentu yang memang wajib banget konsultasi dulu sebelum perjalanannya jauh, apalagi jalannya lewat darat, perjalanannya mungkin nggak nyaman untuk ibunya gitu. Jadi baiknya ya konsultasi dulu ya dok. Betul ya. Dan sekali. kalau nggak kuat sambil puasa, kan mudik nih biasanya masih puasa ya dok. Betul, posisi. betul. Kalau nggak kuat jangan dulu. Jangan dulu. Gitu. Jadi kita balikan ke kondisi masing-masing. That's why sebaiknya kalau ibu hamil mau berpuasa, konsultasikan dulu. Pada saat mau pergi mudik, selalu konsultasikan dulu. Saya selalu bilang sama semua pasien saya, sebelum kamu berangkat 2 atau 3 hari kita ketemu dulu. Jadi memastikan semuanya fine, semuanya gak ada masalah. Bahkan sampai kita memberikan surat memastikan bahwa ini aman. Layak berangkat ya dok. Betul. Itu tuh soalnya kadang di kereta api pun butuh dok, di penerbangan butuh betul. gitu, karena dari pihak merekanya juga memastikan selama perjalanan ibu dan janinnya aman gitu dok. Lebih tepatnya mereka tidak mau menolong pada saat di perjalanan. Ada kegawatan, Betul. Situasinya tidak kondusif gitu Betul. ya. Oke Sobat Hermina, yang kita dengar dari Dokter Doni tadi udah banyak banget nih tips untuk ibu hamil. Ternyata boleh ya berpuasa, silakan disesuaikan dengan toleransi dan kemampuan berdasarkan kondisi ibunya. Nah, tips satu lagi adalah kondisi tertentu saat mau mudik, silakan Sobat Hermina konsultasi dulu ke dokter kandungan sebelum melakukan perjalanan jauh. Kalau Sobat Hermina yang saat ini sedang hamil atau ingin merencanakan program hamil, boleh konsultasi ke Dokter Doni. Untuk jadwalnya boleh dilihat di Instagram Rumah Sakit Hermina Cirwas. Terima kasih Dokter Doni. Thank you, sampai ketemu.